Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sadaqallahu lazim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin muslimat yang kami hormati rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, kembali kita bersama-sama lewat taklim rumah. Kita mengawali dengan memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua sampai saat ini. Sembari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk min ibadihi syakirin, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Dan tentu salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengisi waktu-waktu yang luang dengan ibadah, seperti mengkaji ayat-ayat Quran, mengkaji hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga warisan-warisan para ulama-ulama kita. Kemudian salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai suri teladan buat kita semua. Semoga dengan taklim ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kemudian. Amin. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya safwatallah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang kami hormati, serta jamaah yang sempat hadir di taklim ini yang kami hormati pula. Alhamdulillah, materi kita pada malam ini yaitu tentang keutamaan salat sunnat awabin. Nah, sebelum kita bahas salat sunnah awabin, bahwa selain daripada salat fardu dikenal dengan salat sunnah tatawu'at, ya, tatawu'at. Jadi selain daripada salat fardu adalah salat tatawu'at atau salat sunat atau salat tambahan. Nah, di dalam salat sunat ini ada dua jenis. Ada yang dilaksanakan dan dijaga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hampir-hampir beliau tidak pernah meninggalkannya. Itu termasuk sunnah muakkad. Kemudian ada salat yang kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya, juga kadang-kadang Rasulullah meninggalkannya, termasuk salat sunnat awabin ini. Nah, salat sunnah awabin kaum muslimin muslimat adalah, sebagian ulama mengatakan dia adalah salat sunnah Allah, ya, salat sunnat bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan melaksanakan salat sunnah awabin ini, maka orang itu dengan sendirinya dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jumlah rakaatnya hampir seluruh ulama sepakat adalah 6 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i, kemudian Malikiyah, kemudian Hanabilah, dan
Maliki, Hanafi, Hanabila itu semua mengatakan 6 rakaat. Cuma mereka berbeda, ada yang mengatakan bahwa dilaksanakan di waktu antara maghrib dan isya. Ini yang paling mayoritas. Kemudian ada di antara ulama mengatakan pelaksanaannya adalah di pagi hari. Jadi bapak-bapak ibu yang kami hormati, tapi kalau saya tidak pernah melaksanakan salat sunnah awabin itu di pagi hari. Saya banyak melaksanakan salat sunnah ini antara maghrib dan isya. Nah, bapak ibu yang kami muliakan, salat sunnah awabin ini menurut ulama dari siapa, dari sebahagian ulama mengatakan dia termasuk salat sunnah, yaitu sama salatul ghaflah, ya, li ghaflati an-nasi anha. Dikatakan salat sunnah. Kenapa termasuk salat sunnah yang dilalaikan? Karena sebahagian manusia lalai terhadap salat ini, disebabkan karena banyak kesibukan setelah salat maghrib, yaitu salat isya, atau mungkin ya makan malam, atau mungkin aktivitas lain. Nah, sehingga sebahagian ulama menamai salat ini dengan ya salat awabin, waktu sama salatul ghaflati, salat yang dilalaikan sebahagian manusia. Kemudian di antara keutamaan salat ini, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya, diriwayatkan dari Ammar ibnu Yasir. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin, ghufirat sunubuhu wa in kanat misla sabadil bahri." Jadi hadis ini dari Ammar bin Yasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa melaksanakan salat sunnah awabin 6 rakaat setelah salat maghrib, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih atau busa di laut. Ini salah satu keutamaan daripada mengerjakan salat sunnah awabin. Kemudian di hadis lain dikatakan bahwa juga dari hadis dari Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 6 raka'atin bainal maghribi wal isya'i kataballahu lahu ibadata 12 raka'ah." Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang salat sunat, barang siapa mengerjakan salat 6 rakaat antara maghrib dan isya, maka dicatat baginya ibadah 12 rakaat. Kemudian hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga dari Umar ibnu Abi Khas'ami. Jadi dari Umar ibnu Abi Khas'ami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin lam yatakallam bainahunna bisu'in adalat lahu bi ibadati 12 sanah." Barang siapa yang salat 6 rakaat antara isya dan maghrib, kemudian tidak berkata-kata yang kotor,
tidak berkata-kata kotor, maka sama seimbang ketika dia melaksanakan sholat selama 10 tahun. Ini hadis. Kemudian ini terdapat pembahasan ini kaum muslim muslimat itu bisa kita baca di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islamu Adillatu karangan Wahbah Suhaili di jilid 2. Kemudian juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini kitabnya juga ada di jilid 1 halaman 287. Imam Al-Ghazali di sini mencatat bahwa menghidupkan antara maghrib dan isya itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji, menjauhkan punggung-punggung mereka dari tempat tidur. Ini salah satu pendapat daripada Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali mencatat satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla bainal maghrib wal isya'i fa innaha min salatil awabin. Bahwa barang siapa salat antara maghrib dan isya, maka salat itu namanya salat sunnat awabin. Kemudian hadis dari Ibnu Malik disebutkan, man akafa nafsahu fi ma bainal maghrib wal isya fi masjid. Ini yang di masjid. Barang siapa yang tinggal di masjid antara maghrib dan isya setelah berjamaah, lam yatakallam illa bisalatin, antara isya dan maghrib tinggal di masjid, kemudian tidak berkata-kata, tidak bercakap-cakap, tidak berbicara-bicara, pada kesempatan itu dia gunakan untuk membaca Quran atau salat, ya salat sunnah awabin, maka kana haqqan Allahi ayyabna lahu kasraini fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala berhak memberikan orang itu atau membangunkan orang itu nanti di hari kemudian 2 buah istana, 2 buah tempat tinggal. Jadi ini diantara keutamaan salat sunnah awabin. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga materi ini buat saya, juga buat keluarga kami semua, saudara yang sempat mendengarkan atau melihat pengajian ini, mudah-mudahan termasuk kita yang bisa melaksanakan, ya, meskipun kalau salat ini masuk kategori gairu muakkad, ya kadang-kadang Nabi Imam Al-Mawardi pernah mengatakan bahwa Nabi kita pernah melaksanakan salat ini. Jadi waktunya setelah salat sunat maghrib 2 rakaat, ya, bisa kita setelah itu salat sunnah awabin 6 rakaat. Ya, lapasnya itu usalli sunnatal awabina raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi 6 rakaat. Ya, kemudian 3 kali salam. Nah, 3 kali salam. Usalli sunnatal awabina raka'ataini lillahi ta'ala. Kita lafazkan, kemudian berniat dalam hati. Saya berniat untuk melaksanakan salat sunnah awabin 2 rakaat. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, karena fadilah daripada salat seperti ini, seperti hadis-hadis yang saya sampaikan tadi, juga sangat besar fadilahnya buat kita semua. Dan di dalam salah satu riwayat bahwa
salah seorang sahabat pernah datang bertanya, mengadu kepada Rasulullah SAW, yaitu Soban. Wahai Rasulullah, alhamdulillah saya bersyukur hidup di zamanmu, karena setiap saya bisa bersama-sama engkau, saya duduk di majelismu, saya berjamaah dengan engkau ya Rasulullah. Saya selalu merindukan engkau ya Rasulullah. Ketika saya rindu, saya datang menemui engkau di masjid, saya datang menjumpai engkau di majelis ini. Yang saya khawatirkan, saya mungkin masuk surga, tapi surga yang paling terendah, sementara engkau Allah akan menempatkan engkau ya Rasulullah surga yang paling tertinggi. Saya ingin ya Rasulullah suasana seperti sekarang ini berlanjut nanti di hari kemudian. Tolong tunjukkan amalan apa yang bisa aku lakukan ya Rasulullah. Maka Rasulullah menepuk pundaknya Soban dan berkata, "A'idni bikasrati sujud." Wahai sahabatku, bantulah aku. Bantu aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti dengan cara memperbanyak sujud. Jadi kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, mumpung kita lebih banyak di rumah, kurang beraktivitas, maka hikmah daripada COVID-19 ini kita gunakan untuk menjaga salat 5 waktu berjamaah di rumah. Kemudian salah sunnah seperti salah sunnah 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur, kemudian 4 rakaat sesudah duhur. Karena ada juga hadis seperti itu, man shalla isnata asyarah rakaatan kulla yaum banallahu baitan fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat setiap hari setiap malam, 12 rakaat setiap hari setiap malam, maka Allah akan membuatkan atau menyiapkan istana nanti di hari kemudian, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau ini kita bisa sebelum subuh, kalau ini kita bisa jaga yang 12 rakaat, maka insya Allah termasuk ibadah-ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada kita semua. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Mari kita jaga sembahyang sunat ini, karena ini termasuk ibadah yang membuat Nabi sangat senang kepada umatnya ketika umatnya banyak melakukan sujud di muka bumi ini. Saya kira demikianlah taklim rumah kita malam ini dari materi, yaitu keutamaan salat sunnah awabin, di mana salat sunnah ini dikatakan salat sunnah ya yang banyak dilalaikan manusia, disebabkan karena setelah salat maghrib mungkin makan, mungkin ada aktivitas yang lain, kemudian tidur, juga salat isya. Tapi kepada kita yang diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, mari kita laksanakan ketika ada kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufiknya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.